Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan bab 1, yaitu sistem komputer. Tahukah kalian apa itu komputer dan sistem komputer? Hari ini kita akan membahas komputer dan bagian-bagian serta fungsi dari sistem komputer. Ini adalah peta konsepnya, di mana kalian akan mempelajari sistem komputer yang dibagi menjadi 3, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian komputer. Menurut Blasmer tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sekarang pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan dari perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data pada komputer. Yang pertama, kita akan mempelajari hardware. Hardware biasa disebut juga dengan perangkat keras. Pengertiannya adalah bagian fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Dalam sistem komputer, kita mempelajari hardware. Hardware pun dibagi menjadi 4. Di sini ada hardware input, hardware proses, hardware output, hardware storage. Nah, di sini hardware input terdiri dari mouse, keyboard, webcam, barcode scanner, dan lain-lain. Hardware proses ada CPU, VGA, RAM, motherboard, power supply. Sedangkan hardware output ada monitor, speaker, printer. Lalu ada hardware storage, ada disket, CD, hard disk, flash disk, memory card, dan SSD. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama ada mouse. Mouse berfungsi untuk apa? Nah, mouse berfungsi untuk alat penunjuk pada komputer untuk memilih perintah. Biasanya ada di bagian sisi kiri, klik kiri dan klik kanan, lalu ada scroll di bagian mouse. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard adalah papan ketik berisi huruf, angka, dan simbol-simbol lainnya. Jadi keyboard ialah hardware input, bisa memasukkan teks atau data. Selanjutnya ada webcam. Webcam adalah sebuah kamera digital yang dihubungkan atau dikendalikan oleh komputer. Jika kalian menggunakan laptop, biasanya untuk kameranya itu onboard, yaitu menyatu dengan monitor. Sedangkan kamera eksternal di sini biasanya akan disambungkan melalui port USB. Nah, sekarang barcode scanner. Barcode scanner biasanya digunakan untuk membaca sebuah kode barcode. Yang pertama, di sini biasanya digunakan di swalayan atau minimarket untuk menginput harga. Lalu misalkan yang kedua di sini ada scanner barcode dari handphone untuk misalkan keperluan sharing wifi atau data bisa di-share, itu biasanya dari barcode. Nah, sekarang kita memasuki hardware proses. Contohnya di sini ada prosesor. Di sini
Prosesor berfungsi untuk memproses data atau mengolah data yang masuk. Di sini kita lihat gambar ada prosesor dari Intel Core i7 dengan Ryzen. Selanjutnya casing CPU berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya. Dan selanjutnya ada VGA atau Video Graphic Adapter yang berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Jika layar monitor kalian ada kendala atau permasalahan, biasanya itu dari VGA-nya. Lanjut, di sini ada RAM, Random Access Memory, berfungsi untuk menyimpan program komputer dan data yang dibutuhkan CPU secara real time. Selanjutnya ada motherboard. Motherboard berfungsi untuk menyediakan tata letak terbaik untuk semua komponen pemrosesan dari komputer. Jadi untuk jalur-jalur komponen di dalam komputer itu dihubungkan dalam komponen motherboard. Selanjutnya ada power supply, berfungsi untuk menyuplai tegangan atau arus listrik langsung ke komponen yang membutuhkan tegangan, misalnya ke motherboard, hard disk, atau kipas. Biasanya untuk laptop sendiri power supply-nya itu ada charger ya. Kalau ini biasanya untuk PC. Selanjutnya ada monitor. Monitor berfungsi untuk melihat setiap kegiatan yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada speaker. Di sini termasuk hardware output ya, jadi alat untuk menghasilkan suara pada komputer. Di sini contohnya speaker eksternal ya, jadi bisa disambungkan melalui port suara. Selanjutnya ada printer. Printer adalah alat untuk mencetak hasil ketikan atau gambar yang kita lakukan pada komputer. Untuk zaman sekarang biasanya printer ini all in one, bisa juga untuk men-scan dokumen, memfotokopi, dan mencetak. Selanjutnya kita masuk hardware storage. Di sini yang pertama kita kenal adalah disket. Nah, disket di sini untuk menyimpan data dari komputer. Tapi untuk zaman sekarang sudah tidak dipakai lagi karena untuk kapasitasnya itu sangat kecil, yaitu sekitar kisaran 5 MB. Selanjutnya ada CDR atau Compact Disc Recordable, berfungsi untuk menyimpan data juga dari komputer. Biasanya untuk menyimpan atau memburning CD ini dari CD-ROM yang ada di PC atau laptop kalian. Selanjutnya ada hard disk HDD. Selanjutnya ada flash disk. Jadi ini alat untuk menyimpan data yang portable, bisa dibawa kemana-mana ya, ukurannya sangat kecil. Selanjutnya ada memory card, berfungsi untuk menyimpan data dari komputer, di kamera, dan di smartphone. Selanjutnya ada SSD atau Solid State Drive. Nah, di SSD ini adalah penyimpanan generasi terbaru dan berfungsi untuk menyimpan data di komputer. Jika laptop kalian atau PC kalian sudah menggunakan SSD, pasti performanya itu lebih kencang dibandingkan menggunakan SSD. Jika kalian
Jika di laptop kalian sudah menggunakan SSD, biasanya performa komputer kalian lebih cepat dibandingkan yang masih memakai harddisk HDD. Nah, selanjutnya kita belajar software.